warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar bersama. Langsung paham jenis karya fiksi. Jangan lupa like, subscribe, dan share informasi ini agar bermanfaat bagi yang lain juga. Langsung saja ya. Jadi apa itu karya fiksi? Nah, pernahkah kalian membaca cerita yang membawa kalian kepada imajinasi dunia lain? Itulah karya fiksi. Jadi karya fiksi itu adalah sebuah cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarang, bukan fakta nyata tapi tetap penuh dengan pelajaran. Kata kuncinya adalah karya fiksi itu karangan dan imajinasi. Oke, lalu bagaimana ciri karya fiksi? Yang pertama, dia untuk imajinasi dan hiburan. Ada alur, percakapan, tokoh, latar yang semuanya ini dibuat untuk memberikan hiburan sekaligus pesan moral kepada pembaca. Nah, jenis karya fiksi itu ada banyak. Kita kupas satu persatu. Yang pertama, novel. Novel itu panjang. Kemudian masalahnya kompleks, karakternya banyak. Contohnya Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Kemudian ada roman. Roman ini hampir sama seperti novel, tapi kalau roman ini fokusnya pada perjalanan hidup tokoh utama. Kalau novel tadi yang diceritakan ada beberapa tokoh. Nah, kalau novel ini fokus utamanya pada tokoh utamanya saja. Nah, bedanya di situ. Contohnya Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Nah, selanjutnya ada drama. Ada drama, ada film. Kalau drama itu yang biasa dipentaskan di panggung. Dia sekali shoot. Ya, yang biasa drama yang kita kenal yang di panggung itu. Tapi ada lagi film. Kalau film itu yang bisa cut. Nah, seperti itu. Tapi kali ini ada di era ini ada yang namanya drama Korea. Nah, itu juga bagian dari drama. Ada beberapa episode, tapi ada juga drama yang ditulis untuk dipentaskan. Seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya cerita pendek. Pasti ini nggak asing ya. Jadi cerita pendek itu cerita singkat sekali duduk. Hanya 1000 sampai 10.000 kata saja. Dan konflik sama alur ceritanya itu cuma satu ya. Tidak banyak konfliknya. Tidak seperti novel atau roman tadi. Contohnya Mata yang Enak Dipandang karya Ahmad Tohari. Selanjutnya ada cerita bergambar, komik atau webtoon ya sekarang. Nah, jadi di situ ada karya fiksi berbentuk visual yang menggabungkan cerita dengan ilustrasi. Contohnya One Piece. Tapi yang perlu diperhatikan, komik di sini kata kunci dari karya fiksi tadi adalah imajinasi ya. Jadi bukan diangkat dari kisah-kisah nyata. Jadi harus yang bersifat imajinasi, karena di zaman modern sekarang ini banyak juga yang menuliskan tipenya itu sama seperti komik, ternyata dia kok bukan komik, tapi memang dia tujuannya untuk memberikan pengetahuan. Kalau tujuannya untuk menghibur, maka dia masuknya di karya fiksi seperti itu. Nah, kemudian ada juga puisi. Puisi ini yang masuk dalam karya fiksi adalah yang dia juga bersifat imajinasi ya. Tapi kalau puisinya itu yang non fiksi, yang berkaitan dengan pengalaman tokoh, dan dia karena sekarang kan dunia berkembang ya. Jadi yang inti kunci dari karya fiksi adalah yang bersifat imajinasi ya kan, bukan berdasarkan penelitian, bukan berdasarkan fakta seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya cerita rakyat. Jadi cerita rakyat itu dibagi menjadi 3. Ada dongeng, sage, dan epos. Nah, dongeng ini dibagi lagi menjadi fabel, cerita jenaka, legenda, dan mit atau mitos. Biasa kita menyebutnya mitologi atau mitos. Nah, seperti itu. Nah, masing-masing ini punya ciri khas tersendiri. Nah, di sini sudah ada. Kalau fabel berarti hewan, kalau cerita jenaka berarti lucu. Kalau legenda berarti asal-usul tempat. Nah, kalau mit itu berita tentang dewa, makhluk hidup atau mitologi yang tadi, mitos tadi. Kemudian ada sage, berarti ada unsur cerita kepahlawanan dengan unsur sejarah. Nah, seperti Roro Jonggrang itu kan ada unsur sejarahnya. Kalau epos itu dia lebih ceritanya tentang kepahlawanan, tapi dia lebih banyak ibarat kata
seperti novel tapi yang tentang kepahlawanan. Jadi ada Mahabharata dan Ramayana, itu epos. Kenapa kok dia bukan novel? Karena dia menceritakan kisahnya itu panjang dan tentang kepahlawanan, seperti itu. Nah, kemudian ada hikayat. Nah, hikayat ini termasuk prosa lama. Jadi dia sudah hikayat itu karya-karya yang sudah lama, makanya dia dinamakan hikayat. Seperti itu. Sedangkan kalau di sini ada juga cerita lucu yang sekarang juga berkembang. Cerita lucu itu seperti kalau dulu ada Abu Nawas, ada Pak Pandir, sekarang ada banyak sekali cerita lucu, maka dia masuk di dalam cerita jenaka. Nah, seperti itu ya jenis karya fiksi. Dan untuk lebih mengenal lebih banyak lagi, tahu perbedaannya, barangkali kita bisa juga belajar mengenai karya non fiksi agar kita tahu karya fiksi mana yang non fiksi. Nah, sekarang coba tulis judul karya fiksi favoritmu di kolom komentar. Jika ada pertanyaan, silakan boleh juga ditulis di kolom komentar. Demikian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar bisa bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran yang selanjutnya.